baca. Yaudah. Ya, yang baca kayaknya lu deh. Baca lu jejer. Cuman gue cerita ini udah kayak bener-bener kisah. Iya. Cerita ini diawali tahun 2023. Jajajajing. Coba lu yang baca. Pada saat itu aku sedang menyelesaikan proposal pengajuan untuk judul tugas akhirku. Wow. Seperti biasa. Jeng. Sebelum berangkat, aku membuat janji lewat WhatsApp dengan dosen pembimbingku untuk bertemu. Singkatnya, di tengah perjalanan aku samar melihat ramai orang di suatu rumah. Setelah cukup dekat, aku baru sadar kalau ada bendera kuning yang terpasang tanpa logo beringin. Hah? Ya kan orang meninggal mana ada gua tampar ya. Nah, artinya ada orang meninggal, siapa yang bilang artinya lagi orang dangdutan, ya nggak mungkin lah. Bendera kuning bukan bendera Golkar. Lain. Ya. Tanpa sadar aku berucap innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Allah, ternyata ada orang meninggal. Semoga sih nggak ikut numpang termotor. Ini kenapa nelpon? Kan gue lagi baca saja. Kalau ini aku baca bener ya udah, ini baca bener. Di komplain sama Firly. Iya. Ini udah, dah. Di komplain ya. Semoga sih nggak ikut numpang di motor. Siang-siang lu nggak? Kalau gue sih yang takut tuh tiba-tiba ada numpang di motor begal. Nah itu yang gue takut sih. Lo berangkat itu baca udah Bismillahirrohmanirrohim, baca doa perjalanan tuh. Insya Allah pasti bakalan aman, insya Allah gitu. Gak usah takut ngintil. Siang-siang pula lagi mama yang menumpang bonceng, tau nggak? Dek, numpangnya ibu kagak punya ongkos dek. Biasanya aku ketika melihat ada orang yang meninggal mengucap salam dan mendoakan orang tersebut. Setelah itu tidak ada yang aneh terjadi. Aku sampai di kampus bertemu dosen pembimbing. Setelah itu ngopi. Pantun kampus. Begitulah cerita ini bermula. Ketika aku memutuskan untuk pulang ke rumah sore itu, aku melewati rute yang sama untuk pulang dari kampus ke rumahku. Di saat sampai di titik yang sama di rumah orang, titik yang sama di rumah orang yang meninggal, semerbak tercium bau khas jamu godong menggelintik kencang di hidung, dan seketika jok belakang terasa berat serta ban belakang terasa selip padahal tidak kempes. Itu aku baru pulang ke rumah setelah azan maghrib berakhir. Setelah itu langsung menghadiri tahlil 40 hari tetanggaku yang meninggal. Dan aku baru memasukkan motorku selepas pulang dari tahlilan yang membuat jantungku serasa berhenti. Ketika aku mencoba menggeser motorku serasa berat dan tidak bisa digeser dari tempatnya. Terlalu lupa kalau cakrammu dikunci gembok. Untuk memasukkan motorku biasanya aku mendorongnya, namun kali ini aku aku menyalakan motorku untuk bisa masuk ke dalam rumah. Oh, berat banget tuh. Belum berakhir nih ceritanya, ini panjang amat bro. Rencana untuk mengambil surat rekomendasi kesediaan dosen sebagai pembimbing tugas akhir. Namun niat itu kurungkan karena motorku masih bisa tidak digeser dan terasa berat. Lu kurang perawatan bro. Produk untuk tugas akhir. Puncak cerita ini adalah aku tiba-tiba bermimpi terbangun dari tidur. Anehnya suasana sepi, tidak ada suara, bahkan suara angin sekalipun. Aku hanya bisa berbaring dan melihat sekeliling saja. Aku mencoba teriak hingga membaca ayat kursi, namun tidak ada suara yang keluar dari mulut. Hawa pun mulai tidak enak. Kurasakan dingin merambat dari ujung kaki perlahan ke atas seperti gitu dok. Iya. Aku yang tidak bisa mengeluarkan suara maupun membaca ayat kursi pun hanya membatin mengumandangkan azan. Entah kenapa seperti ada yang menuntunku untuk mengumandangkan azan di dalam hati. Lalu aku pun tiba-tiba bangun dari tidur, dengar azan subuh ternyata sudah berkumandang. Segera aku menunaikan salat subuh. Lalu setelah itu aku mengumandangkan azan di setiap ruangan. Dan aku pun teringat belum mengirim Al-Fatihah untuk siapapun orang yang pada saat itu meninggal. Alhamdulillah motorku bisa dikeluarkan dari ruang tamu dan sudah tidak terasa berat lagi. Mungkin di kesempatan yang lain aku akan menulis cerita tentang perjalananku dengan temanku merosting hantu di tempat angker. Bahkan aku sendiri pernah coba untuk kencing di tempat banyak orang. Melihat sesosok genderuwo di suatu jembatan yang emang nggak ada lampu penerangan ketika malam hari. Terima kasih untuk Bang Gema, Kak Gita, Bang Ami. Nggak ada sih di situ nama gua, tapi gue bacain sendiri aja karena kan gue yang bacain panjang nih. Berarti ini yang Ini nantinya dibacakan di sesi live streaming. Thank you. Nih berarti lo yang ketik. Nih gue tambahin job desk-nya.